Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapak, pagi ini kami mengadakan mesbah warga, mesbah pribadi. Kami boleh menaikkan pujian kepada Bapa di surga, dan kami ada sebagaimana anak-anak Tuhan, dan kami bersyukur, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu jadi berkat buat kami. Roh Kudus mencucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa sahabat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 5 ayat pertama sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, lapar ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei engkau roh jahat, keluar dari orang itu." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana daerah yang bukit sejumlah besar babi dengan mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta padanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dari dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka lari penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluar orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat seorang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenalkannya, tapi ia berkata pada orang, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi Kita perhatikan firman Tuhan, banyak mutiara yang dapat terlibat. Tapi kita perhatikan firman Allah, sangat baik buat kita pagi ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang Gadara ini, dan kita melihat bagaimana roh-roh itu bisa tinggal dalam tubuh manusia. Bukan 10, bukan 100, tapi sampai 2.000. Ada di mata, ada di kaki, di tangan, di alis. Dan segala tempat tubuh manusia dipenuhi dengan roh-roh.
roh-roh setan. Gimana kita tahu? Sebab dikatakan dalam firman-Nya ayat 12. Lalu roh-roh itu meminta pada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi, biarlah kami mestinya. Yesus mengabulkan meminta mereka, lalu keluar roh-roh jatuh dan memasuk babi-babi itu. Kawanan babi itu kira 2.000 jumlahnya. Terjadi tepi darurat dan dana dan mati lemas. Ya, jadi manusia bisa dipenuhi dengan 2.000 roh. Mustahil. Apalagi ada dalam tubuh manusia. Maka kita perlu biar Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Jangan izinkan roh-roh itu menguasai dalam hidup kita. Sebab kalau firman Allah 2.000 berapa banyak manusia? Bukan 10, bukan 100, 2.000. Maka izinkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita semua, sehingga kita tidak mau dipimpin oleh roh-roh yang bukan dari Tuhan, tapi kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kita pikirkan, kerjakan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab roh itu betapa dahsyat, yang bisa merusak rumah tangga, bisa merusak hidup kita, dan bisa merusak masa depan kita. Maka minta perjalanan hidup kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya daging tidak berkuasa. Maka hari lepas hari kita matikan keinginan daging kita, sehingga kita hidup dalam pimpinan Roh. Saudara yang sangat diberkati Tuhan, pagi ini saudara belajar melakukan firman Allah, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah, hati hidup saudara pimpinan Roh Kudus. Maka pimpinan dan roh daging saudara nggak akan datang, tapi karena mau hidup di Roh Kudus saudara datang. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi ini kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kami boleh diberkati Tuhan. Biarlah roh-roh yang bukan daripada Tuhan tersingkir dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami tubuh yang bersih, tubuh yang suci, tubuh yang tidak menurut keinginan daging kami, tapi untuk kehendak Roh. Biar kami hari ini kami belajar hari-hari lepas hari hidup kami Roh, dan kami dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Sebab firman Allah berkata, Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tergantung oleh salib. Kami memandang para korban Yesus yang sudah menebus dosa kami. Kutuk ini kami bebas menjadi manusia-manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para berikan mereka hikmat yang dari surga. Jadi saya takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.